semuanya. Hari Minggu ini kita siapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu. Mari kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahwa kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hati kami, pikiran kami, roh kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami mau memuji namamu, meninggikan namamu. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, mari kita bersukacita, memuji nama Tuhan, dan kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Anak-anak, ayat hafalan hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 9a. Dikatakan apa? Jangan lagi kamu saling berdusta. Kita pakai gerakan ya. Kolose 3 ayat 9a. Apa bunyinya? Jangan lagi kamu saling berdusta. Sama-sama lagi. Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling berdusta.
mendengarkan firman Tuhan lewat cerita yang ada di dalam Alkitab. Kamu siap? Nah, kalau siap, kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu pujian Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat keluargaku, ku cinta segalanya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta selamanya. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya Yesus, Engkau yang termanis buat jiwa kami. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat cerita yang kami lihat, yang kami dengar. Allah Roh Kudus tolong kami, buat kami mengerti apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, dalam kisah Alkitab minggu lalu, kita telah belajar bagaimana Yakub mengakali Esau agar menjual hak kesulungannya. Di dalam cerita Alkitab ini, Esau menukar hak kesulungannya dengan apa? Dengan semangkuk sup kacang merah. Dalam kisah kali ini yang ada di dalam Alkitab, kita akan mendengarkan bagaimana si Yakub menggunakan tipu daya untuk memperoleh sesuatu yang bukan miliknya. Mau dengar ceritanya? Kita mau dengar? Pasti duduk yang manis. Ceritanya ada di dalam Alkitab. Siapkan hatimu. Ishak, ayah Yakub dan Esau, sudah sangat tua dan tidak dapat melihat lagi.
Suatu hari ia memanggil Esau dan berkata, Anakku, aku sudah tua dan aku merasa hidupku tidak akan lama lagi. Aku ingin memberikan berkat yang istimewa kepadamu sebagai anak sulung. Tetapi sebelum aku melakukannya, pergilah berburu seekor binatang hutan dan buatlah makanan kesukaanku. Setelah aku memakannya, aku akan memberimu berkat itu. "Shh!" Ternyata Ibu Ribka mendengar percakapan mereka. Esau pergi berburu apa yang dikatakan oleh Ishak. Kata Yakub, "Ibu bagaimana bila ayah tahu kalau aku bukan Esau? Bukankah kakak badannya berbulu aku tidak?" Kata Ribka, "Tenang saja, semuanya beres. Ibu akan memasak daging kesukaan ayahmu. Dan ibu akan memakaikan engkau baju yang terbaik milik Esau untuk kamu kenakan. Dan kulit kambing ibu akan lilitkan ke leher dan ke lenganmu, sehingga kamu seperti Esau." Anak-anak, Yakub dan ibunya bersiap-siap melakukan perbuatan bohong dan melakukan ketidakjujuran. Siapa kamu? "Aku Esau, anak sulungmu, ayah." Masuklah Yakub ke kemah Ishak. Tentunya Tuhan mengetuk hati Yakub dibuat dak-dikduk karena dia sudah membohongi ayahnya. Untuk mendapatkan hak kesulungannya dia berbohong lebih besar lagi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan binatang buruan dan mempersiapkan makanan begitu cepat? Kata Yakub, "Tuhan menolongku mendapatkan binatang ini lebih cepat." Betapa sedihnya Tuhan ketika mendengar Yakub berbohong. Suaramu sepertinya suara Yakub, tapi baumu Esau. Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang sebenarnya milik Esau. Ishak memohon agar Tuhan memberikan makanan, tanah, dan ternak berlimpah-limpah kepada Yakub. Ia berdoa agar Yakub berkuasa atas saudara dan keluarganya. Yakub menerima semua berkat yang harusnya dimiliki anak sulungnya, yaitu Esau. Anak-anak, Ribka ingat bagaimana firman Tuhan yang telah dinyatakannya kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Tuhan telah berfirman bahwa putranya yang bungsu akan berkuasa atas putranya yang sulung. Akhirnya Yakub meninggalkan kemah Ishak. Masuklah Esau ke dalam kemah Ishak. "Bapak, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapa engkau ini? "Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu siapa gerangan dia yang telah memburu binatang itu dan yang telah membawa kepadaku, dan aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Esau pun menangis meraung-raung. "Ayah, berkati aku. Berkati aku ya Bapak." Adikmu telah datang
dengan tipu daya dan telah merampas berkat untukmu. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dia rampas pula berkatku. Apakah Bapak tidak mempunyai berkat bagiku? Walaupun Esau menangis dan memohon berkat dari ayahnya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan kepada Esau. Anak-anak, lewat cerita Yakub melakukan kesalahan yang kamu dengar tadi, kita belajar satu. Kita tahu kisah tentang kecurangan Yakub terhadap kakaknya Esau dan ayahnya. Jangan kita lakukan seperti itu ya. Kedua, kita jadi ngerti dan sadar bahwa kecurangan dan ketidakjujuran mengakibatkan apa? Ketidakbahagiaan. Jangan lakukan hal itu. Nah, yang ketiga, yuk kita sama-sama bertekad selalu bersikap apa? Jujur. Baik hati kita, pikiran kita, mulut kita ucapkan yang jujur. Kita sudah selesai ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Anak-anak katakan Yesus yang termanis buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Katakanlah, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Ku cinta selamanya. Anak-anak, tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Katakan, Yesus, kau termanis buat jiwaku. Engkau yang termanis untuk keluargaku. Aku mau saling mengasihi. Aku tidak mau berdusta, kami tidak mau berbohong. Kami belajar, Tuhan, dari pelajaran Alkitab hari ini tentang Yakub yang berdusta kepada keluarganya, akhirnya membawa hal yang tidak baik. Tutup matamu, nak. Tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Dan kamu hari ini, kita mau katakan, Engkau yang termanis, Tuhan. Engkau yang termanis buat jiwa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami selalu menjadi anak-anak yang berkata jujur. Tuhan, ini hidup kami. Tolong kami, ingatkan kami. Roh Kudus, tolong kami, buat kami menjadi anak yang lebih baik dari hari ini, supaya kami menjadi kesayangan Tuhan, karena Engkau Yesus termanis buat hidup kami. Haleluya, amin. Mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus.
Berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya.